Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kanthi nyebut asmanipun Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman yang maha kasih sayang terhadap semua makhluk ketika di dunia. Sifat Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang yang mukmin kelak di akhirat. Mangkana man wong man siapa saja atau orang karena dia telah yuridu mengharapkan menghendaki harsal akhirata keuntungan akhirat kebahagiaan akhirat tujuanipun urip menungso tiyang menika mengharapkan keuntungan akhirat nazid mongko akan nambah kami atau maka akan kami tambah kami Allah lagu marang wong sing tujuane mencari keuntungan akhirat fi kharfihi dalam tanamannya dalam menambah keuntungannya. Ini nek wong ki niate urip itu untuk mencari kebahagiaan akhirat. Ini Allah akan menambah keuntungan itu. Maka tujuan itu harus benar dan itu harus dibuktikan. Selalu senang beribadah, selalu menambah ilmu pengetahuan, selalu beramal baik. Itu Allah nanti akan menambah. Fi khafi. Wa man kana yuridu kharsat dunya wa man wong utawi wong kana kang ana sapa wong yuridu menghendaki mengharapkan tujuannya itu kharsat dunya untuk keuntungan dunia ya. Nah, tujuannya hanya untuk senenging dunia tok. Ini apa janji Allah? Nuktihi maka kami akan berikan kepadanya minha keuntungan dunia kebahagiaan dunia. Allah tinggal menghendaki kamu apa toh? Nah, maka dalam itu disampaikan ana nginda zonni abdi. Aku Allah ini selalu berada di dalam prasangka hambaku. Jadi kalau tujuannya untuk mencari ke dunia saja ya Allah pun akan memberikan. Karena Rahman Allah itu kebahagiaan yang diberikan di dunia seluruhnya. Wa malahu wa malan ora ni manafi. Wa malahu dan tidak ada hu baginya fil akhirati kelak di akhirat min nasibin bagian. Naudzubillahi min dzalik. Padahal 99 nikmat Allah itu disimpan akan diberikan kepada orang yang mukmin husnul khotimah kelak di akhirat. Yang di dunia ini hanya satu. Nah, untuk itu naudzubillahi min dzalik kalau sampai terjadi fil akhirati min nasib di akhirat tidak akan mendapat kebahagiaan keuntungan. Amlahum apakah bagi mereka surukau sekutu-sekutu pembanding-pembanding syara'u mereka telah syariatkan lahum untuk mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik minat dini sebagian dari ajaran agama malahum apakah yang belum, apakah yang tidak dan memberikan izin biha terhadap ajaran itu sapa Allah Gusti Allah. Apa kowe untuk mencari tujuan dunia itu apakah ada syariat ya, yang
Hanya orang-orang kafir itu sebagai agama yang tidak mendapatkan izin dari Allah. Walaula kalimatun, walaula, dan kalau toh tidak apa kalimatul fasli, kalimat atau ketetapan putusan, laku dia tentu Allah akan menyiksa, memberikan azab, laku dia bainakum, di antara mereka orang-orang kafir, musyrik, munafik. Wa innadz zalimina, sak temene orang-orang zalim, lakum bagi mereka apa azabun, siksa, alimun yang amat pedih. Nih, kamu lihatlah, kamu akan melihat kelak di hari kiamat adz-zalimina, orang-orang yang zalim. Apa sing dilihat? Musyfikina, orang-orang yang takut. Mimma kasabu, kaya ngono kuwi disebabkan karena mereka di dunia telah melakukan wahwa, dan ia waqi'um, benar-benar siksa akan tiba bihim, terhadap mereka, akan menimpa bihim kepada mereka. Besok itu takut orang-orang kafir, orang musyrik itu ya, baru bangun dari kubur saja rupanya sudah bitur, muswaddah, hitam pekat. Mula senajan wong ku berapa jumlahnya, untuk menghisap itu mudah karena semuanya sudah ada ciri-cirinya. Muswaddah wujuhum wa fiyaddat wujuhum, yang putih berseri-seri kumpul, kemudian yang hitam pekat kumpul langsung, kemudian yang remeng-remeng ki ora putih, ora sak mateng, ora sawon gapae, ora putih, ora, nah ini kumpul jadi mudah. Jelas kita wis ada, dan Allah itu maha segala-galanya. Jadi enggak usah besok piye wong semono kok. Jadi pasti takut itu disebabkan karena perbuatannya kelak di dunia pasti akan mendapat azab, maka takut. Waladina dene wong akeh amanu sing padha beriman wa amilus sholihati lan beramal soleh, iku fi raudhatil jannat, berada di dalam taman-taman surga. Lahum, bagi mereka mayasyaun, apa saja yang mereka kehendaki. Pengen apa yang ada di surga. Pengen gorengan ada, Bu, gorengi terus. Pengen buah-buahan apapun ada. Kabeh ngene bahan gorengane ya ngene bahan buah-buahan ngene. Kepengin sate ora eneng. Ini ada, apapun yang kau kehendaki ada semuanya. Ma yasa'u inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Zalika, yang demikian itu, huwa fadlu, itu adalah anugerah al-kabir, yang sangat besar. Zalika, demikianlah alladzina yubasyirullah, bagi orang-orang yubasyiruna, yang memberikan kabar gembira, yang memberikan kegembiraan sapa Allah Gusti Allah ibadahu, terhadap hamba-hambanya, alladzina amanu, yaitu hamba yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal baik, beramal soleh, wal as-sholihati, kebajikan, wa amilus sholihati, amal kebajikan. Nek kaya ngono, katakanlah hai Muhammad, la as'alku, tidaklah aku meminta kepada kalian alaihi, atas dakwaku, ajron, upah. Nah, ini yang perlu dicontoh. Jadi Nabi itu diperintah untuk berdakwah itu tidak mencari upah. Kalau ojo tak disikake, kalau ngaji kok apane bisa roy piro, itu nomor loro, bahkan nomor telu, nomor papat. Nah, ini Nabi itu diperintahkan tidak mengharap upah, tidak menjadikan upah. Ini ajr.
illal mawaddata, kecuali kasih sayang fil qurba, di dalam keluarga, di dalam kerabat. Siapa kerabat kita? Ku ampusakum wa ahlikum naro. Kerabat kita itu ya keluarga, tangga teparo, bahkan saudara muslimin muslimat di mana saja berada. Kene wong Salatiga dikon ngaji neng Jepara, itu kerabat kita. Siapa? Saudara kita orang muslim. Jadi enggak, orang muslim itu tidak membeda-bedakan RT berapa, RW berapa, kota mana. Saudara muslim semuanya adalah sanak kerabat kita. Betul. Ini wa may yaktarif, sing sapa wonge mengerjakan, nglakoni gawe nglakoni hasanatan, kebaikan, nazid, maka kami tambahkan lahu, bagi orang yang beramal baik, fiha, kebaikannya itu husnan, kebaikan. Berapa tambahnya? Siapa yang beramal baik itu dilipat gandakan 10, bahkan sampai 700. Bahkan kalau Allah menghendaki tidak terhitung. Ini. Tetapi kalau beramal jelek, orang langsung ditulis mengko. Mbok menawa tobat, mbok menawa berhenti. Kalau menurut penjelasan itu sampai 8 jam. Itu saja hanya ditulis hanya 1. Nek apik dilipat gandakan 10 minimal, kemudian nek elek itu ditulis hanya 1. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ghafurun, Maha Pengampun, syakurun, lagi Maha menambahkan nikmat syakur. Syakurun, Maha mensyukuri atau menambah nikmatnya. Nah, ayat 23 ini asbabun nuzulnya ini dari sahabat Tawus radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kandungan makna ayat ini. Lalu Sa'id bin Jabir menjawab, maksud kerabat di dalam ayat tersebut adalah kerabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas berkata, engkau terburu-buru menjawabnya. Sesungguhnya Rasul Muhammad SAW bukan dari marga Quraisy. Beliau hanya sekedar mempunyai keluarga dari kalangan mereka, yakni Al-Quraisy. Kemudian turunlah wahyu ini. Jadi bukan hanya itu, tapi berbantah-bantahan. Yang dimaksud Nabi itu bukan hanya kerabat Nabi, kerabat Quraisy, tapi memang sebagian dari kerabat Nabi itu ada yang keturunan Quraisy. Am yaqulu, ataukah mereka mengatakan iftara, Nabi Muhammad telah mengada-adakan gawe-gawe. Quraisy itu mana? Allah terhadap Allah kadiban, goro, dusta, bohong. Fa iyasa, maka apabila Allah mengendaki sapa Allah Gusti Allah nahtib, dia akan menutup, dia Allah akan mengunci ala qalbika, atas hati dari mereka, yakni menerima ilmu, rasulullah ilmu kalau mengendaki. Wa yamhullahu, dan Allah akan melebur, akan menghapus al-batila, kebatilan. Wa yuhibbu, dan dia Allah akan membenarkan al-haqqo, yang hak dikalimati dengan keputusan Allah, yakni dengan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini adalah sebagai rujukan, sumber dari segala sumber. Yang kemarin saya sampaikan, Al-Qur'an itu sangat menganjurkan adanya musyawarah. Begitu pula Rasul Muhammad SAW menganjurkan bermusyawarah, wasawirhum fil amri, bahkan bila bisa kenal. Jadi Islam itu malah mengutamakan musyawarah. Jadi demokrasi
itu ternyata pelaksanaannya ya sulit. Gembor-gembor ke demokrasi saja dia tidak pernah atau tidak melaksanakan demokrasi. Karena apa? Demokrasi itu sumbernya kalau tidak bisa musyawarah itu hanya diambil suara banyak. Tetapi kalau musyawarah, kalau terjadi perselisihan di antara musyawir, orang yang bermusyawarah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Sing paling bener, sing paling jelas, mutlak kebenarannya Al-Qur'an dan hadis. Ini musyawarah. Sehingga diambil, misalnya itu dari hadis, itu ada tingkatan-tingkatan keutamaan. Ada mutawatir, ada riwayat khamsah, ada syekhoni, dan seterusnya. Ini Islam menganjurkan musyawarah. Innahu sesungguhnya Allah iku alimun maha mengetahui bidati sudur, isi hati, isi dada mereka. Wa huwa dan Allah iku alladzi yaqbalu taubata alladzi zat yang balu kang menerima dia Allah itu at-taubata taubat an ibadi dari hamba-hambanya. Wa ya'fu dan dia Allah itu memaafkan, menghapus anisayati kesalahan-kesalahan orang yang bertobat. Wa ya'lamu dan dia Allah mengetahui ma taf'aluna apa yang kalian kerjakan. Wa yastajibu dan dia Allah itu mengabulkan permohonan, mengabulkan doa. Itu Allah, lainnya tidak ada. Ya. Maka la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak akan ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah. Termasuk dosa sesama Adam itu hakikatnya yang mengampuni Allah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau saya misalnya dosa terhadap Pak Muhammad misalnya, syaratnya minta keikhlasan kepada yang bersangkutan, baru Allah yang bisa mengampuni. Orang kok Pak Ahmad ngampuni. Nah, nih, lah kalau ada orang yang bertobat minta ampun, tapi yang dimintai ampun itu takabur, tidak mau mengampunnya, Allah pun menjanjikan Allah nanti yang akan mengampuni, dan dosa orang yang takabur itu yang tidak akan diampuni. Nah, ini maka hakikatnya Allah menunjukkan Allah lah yang minta ampun. Wa yastajibu dan mengabulkan doa, memberikan ijabah permohonan alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati dan beramal soleh. Wa yazidum dan dia Allah itu akan menambahkan hum kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh min fadlihi sebagian dari ampunannya, anugerahnya, peparingnya, peparing pun. Kan bahasa digawe peparing bahasa Jawa dia nyane peparingipun di bahasa Jawa. Wal kafiruna sementara bagi orang-orang kafir lahum bagi mereka apa azabun siksa syadidun yang sangat keras. Walau basatallahu apabila Allah melapangkan rizki libati kepada hamba-hambanya labaho niscaya mereka berbuat lacut, berbuat melampaui batas fil ardi di muka bumi. Walaki yunazilu akan tetapi Allah menurunkan rizkinya biqadarin dengan sesuatu atau kadar ukuran, dengan ukuran mayasya apa yang dikehendaki oleh Allah. Innahu sesungguhnya Allah biibadi terhadap hamba-hambanya iku khabirun maha mengetahui, maha waspada, maha teliti. Basirun lagi maha melihat.
Nah, ayat ini juga diturunkan berkenaan sahabat Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah menjelaskan bahwa diturunkan pada sebagian ashabus sufah, orang-orang miskin yang tak punya rumah dan tinggal di pelataran serambi Masjid Nabawi. Itu karena mereka berkata, kalau seandainya ada untuk kita bagian dunia, maka berharaplah kepada Allah. Nih, akhirnya turunlah ayat yang ini. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labahu fil ard. Upama dikayano dene tetap melampaui batas orang-orang kafir, orang-orang yang seperti itu. Wa dan Allah iku alladzi yunazilu yang menurunkan al-ghaitha hujan mimbati makonato dari setelah mereka berputus asa akan datangnya hujan Allah semuanya. Wayang suruh dan Allah itu menyebarkan rahmatnya ke semua makhluk. Kalau di dunia semua makhluk rahmat itu mendapat rahmat dari Allah. Bahwa binatang yang kecil ada di dalam laut pun semuanya akan bawa rahmat Allah. Termasuk tengu yang kecil itu pun juga akan mendapat rahmat Allah. Bukan manusia saja, tapi semua makhluk. Nih. Wahwa dan Allah iku al-waliyu maha pelindung, al-hamidu lagi maha terpuji. Wa min ayati dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah apa khalqus samawati adalah pencipta langit wal ardi dan pencipta bumi, pembuat langit dan bumi. Wa ma basa dan apa-apa yang bertebaran fihima di langit atau di bumi, ini yang menciptakan semuanya Allah. Minta batin dari makhluk yang melata dari dabah. Wa dan dia Allah ala jamihim terhadap jamihim mengumpulkan mereka yang ada di langit dan di bumi walaupun sekecil apapun. Idza yasha apabila Allah menghendaki iku qadirun maha kuasa. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna